Dan ini masalah bonus. Nah, bonus pas hari libur. Ini teman-teman, langsung aja. Misal kerja hari Senin jam 8 sampai jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Nah teman-teman, jadi di video kali ini liburan kerja. Untuk yang di video kemarin itu, ada di video yang ini saya udah buatkan videonya pas menjadi satpam di Korea. Nah kemarin itu juga banyak banget teman-teman yang komentar, Mas kenapa kok menjadi satpam di Korea? Untuk di pabrik saya ini kebetulan tidak ada satpamnya teman-teman. Maka dari itu, dari dulu banget juga seperti ini teman-teman. Semisal hari libur kerja, semuanya itu libur semuanya. Dan karyawannya itu satu persatu digilir teman-teman. Ya untuk menjaga gentongan-gentongan itu yang udah ada isi aluminiumnya itu dijaga teman-teman. Karena kan sebagian masih ada yang berisi aluminium teman-teman. Maka dari itu semuanya gentongan-gentongan yang masih terisi aluminium itu harus dicek terus teman-teman. Untuk di video kali ini saya juga senang juga untuk menyampaikan ke teman-teman semua ini. Dan ini masalah bonus. Nah bonus pas hari libur. Ini teman-teman, langsung aja bonus setiap di hari besar Korea ataupun di hari libur musim panas seperti ini. Dan ini saya mendapatkan uang. Sebenarnya di tahun kemarin itu saya juga udah buatkan videonya pas dapat bonus teman-teman. Ada di video ini. Kalau nggak salah zaman dulu itu ada mie juga ataupun ramyeon, buah-buahan juga, dan ayam kalau nggak salah. Ataupun bebek. Tapi kali ini tidak ada teman-teman. Di musim panas kali ini tidak ada. Nggak tahu nanti ataupun bulan depan itu kan ada libur lagi. Nggak tahu nanti apa bulan depan dikasih lagi. Untuk bulan ini ataupun musim panas kali ini cuman dikasih uang ini teman-teman, uang bonus. Nah teman-teman, ini juga bisa digarisbawahi, tidak semuanya pabrik Korea itu memberikan bonus seperti ini teman-teman. Ada juga yang kurang beruntung itu tanpa mendapatkan bonus sama sekali. Jadi untuk bonus ini tidak wajib ya teman-teman. Ini. Jadi bonus ini tergantung kebijakan bos masing-masing ataupun pabrik masing-masing. Untuk di pabrik saya ini ya bisa dibilang alhamdulillah banget masih dapat bonus. Oke langsung aja, jadi ini teman-teman. Saya mendapatkan 220.000 won. Lumayan banget ya teman-teman. Kalau dirupiahkan ya sekitar berapa? Coba dikalikan 12 ya. Semisal krusnya itu 12, coba saya kalikan 12. Nah ini teman-teman, 2.640.000 rupiah. Ini adalah bonus musim panas teman-teman. Dan biasanya di Korea ini ada musim panas, ada Chuseok, ada Solal, ada apa lagi? Ada tahun baru. Biasanya seperti ini dapat bonus teman-teman. Kalau di pabrik saya ini biasanya rata-rata itu 200-an teman-teman. Dan sekarang ini 220.000 won. Lumayan banget ya teman-teman. Nah di sini juga ini sebenarnya saya udah gajian teman-teman. Ini gajian saya dan ada slipnya seperti ini. Oh ya kemarin juga ada teman-teman itu yang bertanya, Mas saya itu udah di Korea, udah kerja dan katanya tidak ada slip gajinya. Untuk teman-teman yang tidak ada slip gajinya harus ditanyakan ini. Ini sangat berguna banget jika nanti ya ada penghitungannya yang kurang ataupun penghitungannya yang tidak pas. Ini bisa buat bukti teman-teman. Kita bisa laporkan ke Nodongbu ataupun shelter-shelter gitu ya. Untuk pengaduan gaji yang tidak terbayar ataupun gaji yang tidak pas. Jadi slip gaji yang seperti ini ataupun jika tidak ada yang seperti ini biasanya melalui email teman-teman. Silahkan ditanyakan ke bosnya masing-masing. Ini sangat berguna banget teman-teman. Ataupun di email itu sangat berguna banget. Ataupun teman-teman juga bisa mengeceknya sendiri. Semisal ini ya mengeceknya manual. Kita itu kerjanya 1 bulan biasanya 30 hari. Nah itu semuanya dicatat teman-teman. Per harinya, per jamnya itu dicatat. Semisal kerja hari Senin jam 8 sampai jam 8. Hari Selasa jam 8 sampai jam 8. Hari Rabu jam 8 sampai jam 8. Hari Kamis jam 8 sampai jam 8. Hari Jumat jam 8 sampai jam 8. Hari Sabtu biasanya lebih sedikit jam 8 sampai jam 6 sore. Dan hari Minggu biasanya libur. Nah itu semuanya ditulis teman-teman. Apa adanya ditulis ya. Kita itu masuknya dari jam berapa sampai jam berapa, itu ditulis semuanya. Nah itu teman-teman lakukan sampai 1 bulan full. Di bulan itu ya, semisal bulan Januari, itu semuanya ditulis teman-teman. Jam, bulan, waktu, tahun, itu ditulis semuanya.
Dan teman-teman nanti bisa cocokkan antara slip gaji dengan catatan teman-teman semua tadi. Itu benar apa tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini pasti teman-teman tanya, Mas coba lihat gajinya berapa di tahun 2022 ini. Jadi ini aja teman-teman. Kemarin itu kan 2021, aku udah buatkan videonya, ada di sini rinciannya semuanya teman-teman. Dan di video yang ini kemarin itu saya pertama kali menerima gaji yang di Korea. Ada di video yang ini. Silahkan dicek teman-teman. Di situ ada semuanya rinciannya teman-teman. Dan kurang lebihnya gaji saya itu masih seperti di 2021. Dan itu semuanya tergantung jam kerja ya teman-teman. Oke, selanjutnya jadi ini sekalian saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman semua yang kemarin itu udah DM di Instagram saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah DM, udah follow Instagram saya. Maka dari itu saya akan menjawab dari sebagian yang lebih penting teman-teman ini. Pertanyaannya yang mewakili dari semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Mas kerja ke Korea itu lewat jalur mana sih? Jadi semuanya info itu ada di websitenya BP2MI teman-teman. Silahkan dicek. Nah BP2MI itu ngeceknya di mana sih Mas? Teman-teman buka HP, langsung buka di Google teman-teman. Ketik saja BP2MI. Semisal teman-teman masih mencari info persyaratannya. Nah, kita ketik aja BP2MI info persyaratan kerja ke Korea. Di situ semuanya udah lengkap teman-teman. Dan itu jalur resmi ya. Jadi untuk teman-teman juga yang pengen kerja ke Korea, tak sarankan ikut yang jalur resmi saja teman-teman. Jangan jalur pintas. Selanjutnya, Mas kenapa kok kerja ke Korea itu menunggunya lama? Ya teman-teman, karena kemarin itu kan ada pandemi juga sedikit lama. Tapi sekarang ini sudah mulai normal teman-teman. Sudah ada penerbangan-penerbangan terus sampai saat ini. Dan ini yang terakhir. Mas kerja di Korea, berat badan itu berpengaruh apa tidak? Dan tinggi badan itu berpengaruh apa tidak? Jadi jawabannya tidak teman-teman. Yang penting di Korea ini sehat teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira sharing-sharing kali ini tak akhiri di sini dulu. Nanti di video berikutnya jika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan isi di kolom komentar ataupun langsung di DM Instagram saya. Sebisa saya nanti tak balas satu persatu teman-teman. Jika belum tak balas ya mohon dimaklumi teman-teman, menunggu ya karena banyak banget teman-teman itu yang bertanya. Dan saya itu ngedit video, bikin video, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Di DM, di kolom komentar, itu saya sendiri teman-teman, masih sendirian. Belum ada tim sama sekali. Dan itu semua waktu saya itu berbagi dengan bekerja di pabrik teman-teman. Ya mohon dimaklumi teman-teman. Nanti kedepannya tak usahakan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sebisa saya tak bikinkan video yang bermanfaat teman-teman. Yuk untuk teman-teman semua yang lagi proses belajar. Ingat teman-teman, ini yang masih belajar. Proses kerja ke Korea itu ujiannya 1 tahun hanya 1 kali teman-teman. Maka dari itu, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Oke teman-teman, video kali ini saya akhirin di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut bea sepeser pun. Dengan teman-teman subscribe sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, salam dari saya Rudi Si, TKI Korea Kreatif. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.